nggak ngalamin hal ini? Tahu tidak, dalam kasus ini kamu sudah termasuk disabilitas. Disabilitas itu sendiri berasal dari bahasa serapan bahasa Inggris yaitu kata disabled, yang berarti ketidakmampuan. Berdasarkan Wikipedia, disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Mike Oliver dalam artikel jurnalnya The Social Model of Disability 30 Years On menyatakan bahwa kita tidak cacat oleh kecacatan kita, tetapi oleh hambatan yang kita hadapi dalam masyarakat. Kan pendekatan Vygotsky terletak pada persepsinya tentang disabilitas sebagai fenomena perkembangan sosial budaya, memisahkan dari asumsi umum bahwa kecacatan pada dasarnya bersifat biologis. Vygotsky berpendapat bahwa kecacatan dianggap sebagai kelainan hanya ketika dan jika diperkenalkan ke konteks sosial, bahwa masalah utama dari kecacatan bukanlah gangguan sensorik atau neurologis itu sendiri, tetapi implikasi sosialnya. Mata, telinga, atau anggota tubuh manusia bukan hanya fasilitas fisik. Penurunan pada salah satu fungsi ini menyebabkan restrukturisasi hubungan sosial dan bergesernya semua sistem perilaku. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat gambar-gambar berikut? Mungkin kita sudah tidak asing dengan dua sosok ini, tapi akan jarang sekali dari kita yang akan mengasihani mereka sebagai disabilitas, karena akses mereka yang membuat mereka dapat bersosialisasi normal. Sejalan dengan itu, Vygotsky mengamati bahwa seorang penyandang disabilitas secara psikologis dianggap berbeda dalam lingkungan budaya dan sosial yang beragam. Semua ini adalah fakta yang sepenuhnya berbeda secara psikologis. Sejauh menyangkut Vygotsky, pada saat yang bersamaan mengetahui kondisi biologis yang mana bukanlah sebuah tragedi. Disabilitas ditentukan oleh pengaturan sosial tertentu, aturan atau penyimpangan di masyarakat yang menghambat sosialisasi normal seseorang. Atau dalam kata lain, penyimpangan sosial berkembang dari perubahan relasi sosial dan lingkungan seseorang yang menyebabkan terganggunya perilaku sosial mereka. Seperti kebutaan anak petani, akan berbeda kasusnya jika dialami oleh anak artis. Tidak sedikit anggapan negatif muncul dari masyarakat atau keluarganya sendiri karena keterbatasan yang dimilikinya, menganggap bahwa penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit. Mereka hanya dirawat dan dikasihani untuk kelangsungan hidupnya, terlepas dari pendidikan dan pekerjaannya atau apa yang mereka bisa lakukan. Seringnya cara pandang kita tidak berkembang menjadi sebuah kesadaran. Ini terjadi pada sebagian besar masyarakat kita. Beberapa cara di media juga, baik secara sadar atau tidak, menunjukkan sisi gelap dari bagaimana masyarakat kita memperlakukan orang dengan disabilitas. Pada beberapa episode tayangan yang menampilkan sosok penyandang disabilitas yang miskin dan menderita sebagai objek pemikat penonton, seakan-akan dihadirkan untuk menciptakan rasa iba. Acara Mikrofon Pelunas Hutang ini sendiri pernah dibahas oleh salah satu konten kreator remote TV pada salah satu episodenya bahwa tayangan ini membawa kebaruan dalam bagaimana televisi mengeksploitasi kemiskinan dan rasa iba, menggabungkan segala macam keberhasilan dari reality show dalam mengeksplorasi kemiskinan dan penderitaan, kemudian dikemas dalam bentuk game, lebih tepatnya kontes nyanyi. Tetapi dari tontonan ini kita lebih mendapati kisah-kisah penderitaan sekaligus diberi tontonan menegangkan tentang perjuangan para kontestan untuk melunasi hutang-hutang mereka. Namun yang memuakkan adalah ketika para juri tidak mengomentari suara atau teknik bernyanyi dari para kontestan. Meskipun ini juga bukan kontes adu bakat, seluruh komentar juri berkutat pada betapa menderitanya para kontestan dan betapa mereka harus bersabar dan berjuang. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa lolos atau tidaknya kontestan tergantung dari seberapa menderitanya kisah hidup mereka, bukan dengan kemampuan penyanyi mereka. Dan mungkin kebanyakan dari kita melihat bahwa tayangan ini memberi kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Ya, para kontestan mungkin bisa melunasi hutang mereka kalau mereka cukup beruntung dalam perjudian memilih mikrofon di akhir acara. Mereka bahkan bisa menarik simpati orang lain untuk bersedekah dan membawa pulang hadiah. Tapi hutang paling besar tiap kontestan tidak sampai berpuluh-puluh juta, sementara pendapatan iklan tayangan tersebut bisa mencapai ratusan juta dalam setiap episodenya. Jadi ini bukan masalah ranah moral, ikhlas atau tidak,
harus atau tidak. Mengais keuntungan dari penderitaan orang lain seperti yang dilakukan tayangan ini juga tidak melanggar hukum. Tapi yang perlu kita ketahui adalah mereka tidak pernah punya intensi untuk menghapus stigma dengan menyadarkan masyarakat sosial dari anggapan-anggapan negatif yang selalu diasosiasikan terhadap penyandang disabilitas. Tayangan seperti ini justru mengkotak-kotakan individu antara normal dan cacat. Juga mengandaikan situasi ini akan selalu ada, agar selalu ada yang dapat diolah menjadi tontonan. Dan yang terlupakan bahwa individu-individu tersebut merupakan bagian dari komunitas yang secara aktif memperbaiki kondisi hidupnya layaknya individu lainnya dalam sebuah masyarakat. Menjual penderitaan memang tidak dapat disalahkan, tapi dengan memberi ruang untuk itu, maka sama saja dengan kita menghancurkan etos kerja masyarakat itu sendiri. Tayangan ini mungkin bisa berdalih bahwa mereka melakukan usaha real, usaha kecil yang berpengaruh dalam membantu warga miskin ataupun kaum disabilitas sebagai ruang representatif mereka di TV, yang memang separuh ada benarnya, tetapi separuh lainnya adalah tayangan seperti ini dapat memberi dampak lebih lanjut akibat kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat akan disabilitas karena terusiknya rasa kemanusiaan dan moralitas yang memunculkan kontradiksi dalam memahami penyandang disabilitas antara diskriminasi dan kesadaran sosial bahwa ia peduli. Oleh karena itu, dalam hal ini kita perlu lebih berfokus pada individu sebagai whole integrated human being atau individu secara keseluruhan untuk atau sebagai bentuk pengembangan lingkungan sosial masyarakat atau sebaliknya yang bisa dilakukan melalui pendidikan dengan sistem MTSS dan UDL yang mana saling berdampak satu sama lain. So, be open-minded dengan menjadi kritis karena niat baik saja tidak cukup.